yang memang ada gitu ya. Oke, baik, tak berpanjang lebar ya, itu harapan saya ya. Jadi teman-teman bisa melihat dan juga membandingkan ya bagaimana teori dan juga implementasi dari forum-forum yang berbaku ya, sehingga ilmu, kemudian pengalaman-pengalaman ya, dan apapun itu ya dari hasil observasi itu kedepannya bisa dikembangkan ya pada mata kuliah selanjutnya ya. Oke, dipersilakan untuk selanjutnya kepada setiap kelompok nanti untuk kami berikan ya, saya sudah sharing kepada Raihan ya, kurang lebih itu 20 menit ya untuk setiap kelompok mempresentasikan bagaimana hasil observasinya. Kemudian nanti dari hasil presentasi ini tolong nanti dibuatkan video YouTube-nya ya, dan nanti dikombinasikan dengan kemarin aktivitas kegiatan observasi. Kalaupun itu misalkan ada dokumentasi baik itu berupa video maupun berupa foto, itu nanti bisa digabungkan gitu ya, sehingga akan menjadi satu gitu ya, bahwa kegiatan proyek dari kajian kurikulum ini ya berupa hasil observasi dan juga bagaimana teman-teman mempresentasikan hasil dari observasi tersebut. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan ya untuk permulaan ya. Untuk selanjutnya nanti setelah kelompok pertama dilanjutkan untuk kelompok berikutnya gitu ya. Nah, nanti saya akan menilai baik itu secara pribadi ya pada saat teman-teman melakukan presentasi, dan juga saya akan menilai dari laporan hasil observasi tersebut serta outputnya ya, output baik berupa itu videonya maupun berupa posternya ya. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya tolong nanti untuk Raihan memandu ya aktivitas presentasi selanjutnya. Ya, terima kasih. Kelompok 5 boleh dilanjut lagi ya. Baik, selamat pagi Bu Ati dan teman-teman sekalian. Pada hari ini kami dari kelompok 5 ingin memaparkan hasil observasi mengenai pengimplementasian dari kurikulum Merdeka terhadap SMK Tarakanita. Kelompok kami beranggotakan 6 orang yang terdiri dari saya sendiri, Judith Kirana Wardani, Lutfia Karunisa, Mutia Rifana, Relasi Natalia, Yolita Restari, dan Salifah Nur Afi. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan profil dari sekolah yang kami observasi. Yang pertama yaitu SMK Tarakanita ini sebelumnya dikenal dengan SMEA Tarakanita, didirikan pada tahun 1968, namun pada 1995 seiring berjalannya waktu dan juga berubahnya kebijakan pemerintah, SMK ini tuh SMEA ini berubah menjadi SMK Tarakanita dan memiliki beberapa jurusan. Salah satu jurusannya itu ada akuntansi, lalu ada perkantoran, dan juga ada animasi. Sekolah ini berlokasi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selama seminggu, SMK ini itu terdapat 5 hari pembelajaran, dan juga
sebentar. Maaf Ibu, agak nge-lag sinyal saya. Oke, selanjutnya tadi saya kan sempat jelasin ya kalau sekolah ini itu dalam seminggu terdapat 5 hari pembelajaran, dan di sekolah ini menerapkan pembelajaran baik teori dan juga praktik, dan sekolah ini juga menerapkan kewajiban untuk para siswanya atau peserta didiknya untuk menjalani praktik kerja lapangan atau PKL selama 6 bulan. Oke, boleh di next. Selanjutnya ada waktu observasi. Kita berkesempatan mengobservasi SMK Tarakanita ini pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024, dan proses wawancara ini berlangsung selama 1,5 jam. Selanjutnya boleh dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada kerangka dasar kurikulum. Ini mencakup dari peran satuan pendidik, di mana pada konteks ini adalah peran satuan dari SMK Tarakanitanya sendiri. Peran satuan pendidik ini meliputi kurikulum operasional, perangkat ajar, juga komponen dari kurikulum operasional itu sendiri. Boleh tolong di next. Pada kurikulum operasional yang ada pada SMK Tarakanita, SMK Tarakanita ini membuat dan menjabarkan kebijakan maupun rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan satuan pendidik selama 1 tahun dalam melaksanakan pembelajaran paradigma baru. Nah, ini tuh digunain sama SMK Tarakanita ini sebagai acuan dalam keberlangsungan proses pembelajaran dengan kurikulum merdeka di setiap harinya. Jadi di setiap harinya itu SMK Tarakanita ini memiliki capaian pembelajaran yang digunakan sebagai acuan dalam proses keberlangsungan dari kurikulum yang digunakan, yaitu kurikulum merdeka. Selanjutnya ada perangkat ajar. Perangkat ajar pada SMK Tarakanita ini sudah disediakan dan juga sudah dapat digunakan oleh siswa SMK Tarakanita untuk mengikuti paradigma baru. Misalnya seperti semua jurusan memiliki laboratorium masing-masing, kemudian memiliki fasilitas yang mendukung pelintasan minat antar jurusan satu dengan jurusan lainnya. Boleh di next. Selanjutnya, komponen kurikulum operasional terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama adalah karakteristik dari satuan pendidik ini. Jadi, SMK Tarakanita ini sebagai sekolah kejuruan swasta dengan status kepemilikan yayasan yang fokus pada bidang bisnis dan manajemen, dengan tujuan meraih kompetensi keahlian pada otomatisasi dan tata kelola kantoran, akuntansi dan keuangan lembaga, juga bisnis daring dan pemasaran. Selanjutnya, dalam visi misi Satuan Pendidikan Yayasan SMK Tarakanita ini, SMK Tarakanita memiliki visi dan juga misi yang tentunya selaras dengan semangat kongregasi Suster Carolus Borromeus dan penerapan CC5+, yaitu compassion, competence, conviction, creativity, dan community. Jadi CC5+ ini merupakan acuan yang digunakan oleh SMK Tarakanita sebelum adanya P5 atau penerapan Pancasila, penerapan pembelajaran yang diacukan oleh Pancasila. Selanjutnya juga KPKC ataupun Keadilan, Perdamaian, Keutuhan Ciptaan. Boleh di next. Dalam pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran, SMK Tarakanita ini melangsungkan kegiatan belajar di sekolah selama 5 hari dalam 1 minggu, baik teori maupun praktik yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya oleh Vio ya. Dalam kurikulum merdeka yang diimplementasikan oleh SMK Tarakanita ini,
Pelintasan minat dilakukan pada jurusan yang sejalan dengan jurusan yang diampu. Misalnya pada siswa yang berjurusan akuntansi melakukan pelintasan minat dengan jurusan perkantoran gitu. Jadi tidak lintas jurusan yang tidak berkesinambungan. Misalnya akuntansi dengan animasi itu kan tidak berkesinambungan dan tidak relate gitu. Jadinya SMK Tarkanita ini melakukan pelintasan minat ini dengan siswa dengan jurusan yang satu dengan jurusan lain ini saling berkesinambungan gitu. SMK Tarkanita juga siswa-siswanya berkesempatan untuk melakukan praktik kerja lapangan di berbagai perusahaan selama 6 bulan. Nah, praktik ini itu dilakukan pada saat siswa atau siswi berada pada kelas 12. Boleh di next. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Maaf Nisa, suaranya tidak terdengar. Maaf Nisa, suaranya masih tidak terdengar. Sebelumnya suaranya sudah terdengar belum? Sudah Nisa. Sebelumnya mohon maaf ya, tadi ada kendala sedikit. Saya ulang dari awal, jadi struktur kurikulum adalah susunan dan pola mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa dalam proses pembelajaran. Ini mencakup berbagai komponen seperti mata pelajaran, beban belajar, dan kalender pendidikan. Struktur kurikulum bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi individu yang kreatif, inovatif, dan berakhlak baik, serta mampu berkontribusi positif dalam masyarakat. Selain itu, struktur kurikulum juga bertujuan untuk menyusun rencana pembelajaran yang sistematis, sehingga memudahkan pencapaian tujuan pendidikan. Struktur kurikulum pada SMK berubah pada mata pelajaran yang tadinya diorganisasikan dalam 3 kelompok, yaitu muatan nasional, muatan kewilayahan, dan muatan peminatan kejuruan. Disederhanakan menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok umum dan kelompok kejuruan. Boleh di next?
Oh, boleh di next. Oke, selanjutnya di SMK Tarakanita dalam menerapkan struktur kurikulum merdeka terbagi menjadi dua, yaitu muatan nasional dan muatan kejuruan. Muatan nasional mencakup pelajaran agama, Pancasila, bahasa Indonesia, seni budaya, olahraga, dan di SMK Tarakanita itu ada tambahan yaitu bahasa Mandarin. Untuk muatan kejuruan, mata pelajarannya berbeda di setiap jurusannya. Di SMK Tarakanita terdapat jurusan perkantoran, akuntansi, pemasaran, milikafi, dan animasi. Mata pelajaran yang sama di setiap jurusan yaitu matematika dan bahasa Inggris. Pada kurikulum 2013, matematika dan bahasa Inggris masuk ke dalam muatan nasional, tetapi pada kurikulum merdeka ia masuk ke dalam muatan kejuruan. Pada kurikulum merdeka, mata pelajaran kejuruan terdiri dari konsentrasi keahlian yang dulu tuh pas di kurikulum 2013 dia tuh kayak misalkan akuntansi ada akuntansi keuangan, pajak, terus ada perusahaan dagang, itu kan dipecah-pecah ya di kurikulum 2013. Tapi di kurikulum merdeka ini dia menjadi satu muatan yaitu konsentrasi keahlian. Lalu ada kewirausahaan dan ada mata pelajaran pilihan. Nah, mata pelajaran pilihan ini dari pemerintah itu ditetapkan siswa berhak untuk memilih, dan mata pelajaran pilihan ini itu dia biasa lintas jurusan, kayak misalnya jurusan akuntansi itu dia mata pelajaran pilihannya itu yang ada di jurusan perkantoran, dan jurusan perkantoran mata pelajaran pilihannya itu yang ada di jurusan akuntansi. Boleh di next. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya penggunaan capaian pembelajaran. Yang kita ketahui bahwa pergantian kurikulum dari kurikulum 13 ke kurikulum merdeka ini menyebabkan adanya pergantian istilah dalam kurikulum yang baru. Nah, pergantian istilah ini, capaian pembelajaran ini menggantikan SKL, yaitu Standar Kompetensi Lulusan, KI, kompetensi lulusan, dan KD, yaitu kompetensi dasar. Nah, sebelum kita membahas, KI ini sendiri tuh merupakan kompetensi yang harus dicapai seorang siswa dalam setiap tingkatannya. Sedangkan KD ini merupakan kompetensi spesifik yang harus dipahami siswa untuk mencapai kompetensi inti tadi. Nah, namun dalam kurikulum merdeka ini terdapat pergantian menjadi capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini disusun oleh Kemendikbudristek, yang dimana kurikulum ini, yang membedakan kurikulum ini dengan kurikulum lain itu adanya penambahan profil pelajar Pancasila, sehingga setiap tujuan dari materi itu harus terintegrasi dengan P5 itu atau profil pelajar Pancasila. Nah, di kurikulum ini juga menekankan bahwa harus bersifat esensial, yang dimana para guru itu membebaskan siswanya untuk memilih mata pelajaran yang masih relevan dengan kejurusannya. Namun pembebasan ini tidak semata-mata seorang siswa dibebaskan memilih, melainkan tetap sekolah yang mengendalikan itu, karena harus berhubungan dengan kejuruannya itu tadi. Nah, untuk selanjutnya ini SKL itu tetap memiliki istilah yang sama, standar kompetensi lulusan, yang dimana diharapkan
diharapkan lulusan-lulusan dari kejurusan ini selain bisa mengimplementasikan teori dan praktik dalam bidang kejurusannya, mereka tuh diharapkan juga memiliki jiwa yang berlandaskan profil pelajar Pancasila yang dimana beriman, gotong royong, mandiri, kreatif, dan lain sebagainya. Nah, kesimpulan yang dapat kami tarik dari observasi kami ini bahwa capaian pembelajaran ini dibuat dari Kemendikbudristek itu secara poin-poin yang dikenal dengan elemen, lalu dirumuskan tujuan dari pembelajaran itu secara umum dan diberikan nantinya kepada sekolah-sekolah. Dan capaian tujuan dari pembelajaran kurikulum ini juga memiliki prinsip yang fleksibilitas, karena itu menekankan prinsip yang tadi, yaitu siswa diperbolehkan memilih namun tetap relevan dengan jurusannya. Tak hanya itu, juga guru disarankan untuk tidak memberikan penugasan rumah. Selanjutnya boleh di next. Yang selanjutnya, penggunaan dari ATP. ATP itu sendiri merupakan alur tujuan pembelajaran. ATP ini sama seperti sebelumnya menggantikan silabus. Silabus ini sebelumnya tuh dokumen yang berisi rencana pembelajaran untuk mata kuliah atau program tertentu dalam kurun waktu tertentu juga. Nah, ATP ini sendiri diberikan oleh guru atau sekolah yang menangani bidang kurikulum untuk dijabarkan lebih dalam mengenai tujuan-tujuan serta alur dari pembelajaran yang nantinya akan menjadi proses pembelajaran bagi siswa. Jadi ATP ini dirumuskan oleh bidang kurikulum yang dengan cara merincikan poin-poin elemen yang tadi ada di capaian pembelajaran dalam setiap fase, namun tetap tujuan itu tetap berlandaskan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, anak dari ATP ini sendiri adalah modul ajar. Modul ajar ini tetap sama dibikin oleh guru, namun lebih kepada guru per mata pelajaran. Modul ajar ini biasanya lebih spesifik daripada ATP, yang dimana dia tuh biasanya juga menganalogasikan teknik yang digunakan dalam proses pembelajaran serta analokasi waktu. Jadi misalkan ada pembelajaran desain interior gitu. Nah, guru ini masuk ke kelas pada hari itu diberikan waktu 40 menit. Dan dalam 40 menit itu kira-kira guru ingin apa saja, seperti misalkan 10 menit untuk pembukaan dan tanya jawab materi sebelumnya, dan 20 menit untuk untuk memberikan pemaparan materi baru, dan 10 menit berikutnya untuk evaluasi dari materi tersebut. Nah, modul ajar ini sendiri dibuat per guru mata pelajaran bisa dengan tujuan ketika guru mata pelajaran ini tidak masuk, maka guru lain dapat menggantikan hanya dengan melihat modul ajar yang dibuat oleh guru mata pelajaran tersebut. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pedoman mata pelajaran yang diterapkan di SMK Tarkanita ini.
eh, SMK Tarakanita mengimplementasikan dua kurikulum utama sebagai pedoman mata pelajarannya, yaitu kurikulum Merdeka dari pemerintah dan kurikulum CC 5 Plus Tarakanita yang dikembangkan oleh sekolah. Kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran yang berfokus pada kompetensi siswa sesuai dengan kebutuhan zaman, sementara kurikulum CC 5 Plus Tarakanita disusun untuk menjawab tantangan pendidikan di era globalisasi. Kurikulum CC 5 Plus Tarakanita menekankan pada pentingnya pendidikan karakter untuk mengatasi degradasi nilai-nilai dan memperkuat keunggulan akademik siswa. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Tarakanita dan keterampilan abad 21, kurikulum ini bertujuan untuk mencetak lulusan yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan siap menghadapi tantangan masa depan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Selanjutnya ada beban belajar mengajar. Nah, berdasarkan hasil observasi, SMK Tarakanita tidak merasa terbebani dengan adanya kurikulum Merdeka, terutama terkait mata pelajaran baru seperti proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Hal ini dikarenakan sekolah tersebut telah lama memiliki mata pelajaran yang hampir serupa, yaitu pendidikan keterakanitaan. Mata pelajaran ini dirancang untuk membangun karakter siswa. Sebentar, Neng. Sebentar, Neng Jalifah. Ya. Tolong teman-teman dikondisikan ya pakaiannya ya. Jadi jangan kaos oblong aja gitu terlihatnya ya, karena nanti kan pada saat nanti kalian harus edit juga ya. Oke, diperhatikan ya. Oke, silakan lanjut. Baik. Nah, mata pelajaran ini dirancang untuk membangun karakter siswa melalui penguatan nilai-nilai moral, keterampilan sosial, dan wawasan kebangsaan yang konsepnya sejalan dengan P5. Nah, mungkin secara keseluruhan, kurikulum Merdeka ini memiliki banyak kesamaan dengan kurikulum sebelumnya, namun terdapat elemen baru seperti P5 yang dianggap cukup rumit karena menuntut pembelajaran berbasis proyek yang terintegrasi dengan penguatan karakter siswa, sehingga untuk beberapa sekolah mungkin membutuhkan waktu untuk menyesuaikan dengan metode pengajaran mereka. Namun P5 juga sering menjadi tantangan utama bagi sekolah lain yang mungkin baru pertama kali mengadopsinya. Jadi berbeda ya dengan SMK Tarakanita seperti yang sudah saya bacakan tadi. Dengan adanya kesamaan ini, SMK Tarakanita tidak memerlukan penyesuaian besar dalam implementasi kurikulum Merdeka. Selain itu, pendidikan ketarakanitaan juga telah lama menjadi bagian integral dari kurikulum sekolah, sehingga guru-guru di SMK Tarakanita sudah memiliki pengalaman yang cukup dalam mengajarkan nilai-nilai tersebut. Para guru juga telah terbiasa dengan metode pembelajaran berbasis proyek, diskusi, dan praktik langsung yang mendukung pengembangan keterampilan hidup siswa. Hal ini membuat adaptasi terhadap P5 berjalan dengan lancar tanpa menimbulkan tambahan beban kerja yang signifikan. Nah, dari sisi siswa, P5 juga tidak dirasakan sebagai beban tambahan. Metode pembelajaran yang diterapkan lebih banyak melibatkan praktik langsung dibandingkan teori, sehingga menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan dan santai. Kesulitan yang dihadapi siswa lebih sering berasal dari faktor internal seperti rasa malas belajar atau kurangnya motivasi. Jadi bukan dari kompleksitas mata pelajaran itu sendiri. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT di SMK Tarakanita. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Jadi kekuatan yang dimiliki oleh SMK Tarakanita ini ada pengajaran yang berkualitas. Nah, di SMK Tarakanita ini memiliki pengajaran yang baik karena pendidik-pendidik atau guru-guru di sekolah tersebut itu sering dibekali oleh pelatihan-pelatihan baik langsung dari yayasannya maupun dari pemerintah. Nah, pelatihan-pelatihan tersebut mempengaruhi kualitas pengajaran pendidik sehingga bisa memberikan pengajaran yang berkualitas untuk peserta didiknya. Lalu yang kedua ada pembelajaran yang terstandarisasi. Selain memberikan kualitas pembelajaran yang baik,
pembelajaran di sekolah ini juga sudah terstandarisasi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk saat ini kurikulum yang ditetapkan di SMK Tarakanita kan merupakan kurikulum merdeka ya, yang dimana berfokus pada fleksibilitas pembelajaran yang berpusat pada siswa dan pembelajaran dirancang berbasis proses diferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa dan juga pendekatan yang berbasis kompetensi untuk pemahaman siswa yang lebih mendalam lagi. Nah, ciri-ciri pembelajaran tersebut sudah ditetapkan di SMK Tarakanita. Lalu yang ketiga ada kemitraan dengan 52 perusahaan untuk program praktik kerja lapangan. Jadi kan di SMK Tarakanita ini memiliki kewajiban siswanya untuk menjalani PKL selama 6 bulan. Nah, mereka itu PKL di perusahaan-perusahaan yang sudah menjadi kemitraan dengan SMK Tarakanita. Selanjutnya ada fasilitas yang memadai. Fasilitas di sekolah ini juga sudah sangat lengkap karena dirancang untuk mendukung siswanya dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia kerja dengan peralatan yang relevan dan juga dengan standar industri yang baik. Siswa itu dapat mengasah keterampilannya secara teknis untuk menerapkannya di praktik kerja lapangan nanti. Lalu yang kedua ada weakness atau kelemahan. Kelemahan yang dimiliki oleh SMK Tarakanita ini adalah gap teknologi antara guru dan juga siswa. Kurangnya kemampuan sebagian guru dalam mengikuti perkembangan teknologi, terutama dalam mengintegrasikan alat atau media pembelajaran digital yang kini sering digunakan oleh banyak siswa. Nah, beberapa guru itu masih kesulitan untuk memanfaatkan teknologi-teknologi tersebut. Sementara siswanya sudah sangat akrab dengan teknologi-teknologi tersebut, sehingga karena hal ini bisa dapat menghambat pembelajaran yang lebih efektif. Karena gap teknologi antara guru dan juga siswa dapat memengaruhi kualitas pengajaran, interaksi, dan juga proses pembelajaran yang lebih menarik dan juga interaktif. Yang ketiga ada opportunities atau peluang. Peluang yang dimiliki SMK Tarakanita yang pertama adalah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi kan sudah mengubah pembelajaran melalui pembelajaran daring, terus juga memungkinkan siswa untuk mengakses materi dan berinteraksi secara real time dengan guru dan juga teman sekelasnya. Dengan video ataupun kuis, lalu ada forum diskusi. Nah, siswa dapat terlibat aktif sebagai untuk pemenuhan kebutuhan individu. Lalu yang kedua ada pengembangan kurikulum. Nah, pengembangan kurikulum ini sudah sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan zaman, yang berarti memperbarui materi pembelajaran agar mencakup keterampilan yang penting. Contohnya seperti kemampuan menggunakan teknologi, juga memecahkan masalah, lalu ada bekerja sama. Nah, hal ini juga melibatkan pengajaran nilai-nilai karakter dan juga keterampilan sosial yang yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Dengan melibatkan pihak-pihak contohnya seperti perusahaan dan juga alumni dalam merancang kurikulum, sehingga sekolah ini dapat memastikan bahwa siswa siap untuk menghadapi tantangan di dunia yang profesional. Dengan cara ini, kurikulum yang diperbarui dapat membantu siswa menjadi lebih relevan dan siap untuk berkontribusi di masyarakat. Lalu yang kedua ada kerjasama dengan institusi lain. Nah, membangun kerjasama dengan lembaga pendidikan lain, contohnya seperti sekolah-sekolah atau pusat pelatihan untuk program pelatihan ataupun kegiatan bersama, itu sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Melalui kemitraan ini juga, siswa itu dapat mengikuti berbagai kegiatan, contohnya seperti workshop, seminar, ataupun proyek-proyek kolaboratif, yang memungkinkan mereka untuk bisa belajar dari pengalaman dan juga keahlian yang berbeda-beda. Lalu selanjutnya ada ancaman atau threats.
Nah, ancaman yang terdapat di SMK Tarakanita ini yang pertama adalah persaingan dengan sekolah lain. Nah, persaingan dengan sekolah lain ini semakin ketat dengan munculnya sekolah-sekolah baru yang menawarkan program-program menarik dan juga inovatif. Sekolah-sekolah ini juga seringkali menggunakan pendekatan pembelajaran yang modern seperti pembelajaran berbasis proyek dan juga teknologi yang canggih yang dapat menarik minat siswa dan juga orang tua. Agar tetap bisa bersaing, SMK Tarakanita seharusnya mengadakan evaluasi dan juga bisa memperbarui program-program yang mereka tawarkan serta meningkatkan kualitas pengajaran dan fasilitas agar tetap relevan dan juga menarik bagi siswa. Selanjutnya ada perubahan kebijakan pendidikan. Perubahan kebijakan pendidikan ini sangat berdampak untuk sekolah karena kebijakan baru dapat mengubah alokasi dana, mempengaruhi sumber daya untuk pengembangan fasilitas dan juga pelatihan guru. Selain itu, perubahan kurikulum juga memaksa sekolah untuk menyesuaikan materi agar menyesuaikan materi dan juga metode pengajaran yang memerlukan adaptasi cepat agar tetap memenuhi standar pendidikan dan juga memberikan pendidikan yang berkualitas kepada siswa. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Judith. Berikut merupakan dokumentasi kami saat melakukan observasi. Kami melakukan observasi dengan Ibu Erna selaku kurikulum SMK Tarakanita. Sekian pemaparan materi dari kelompok 5 mengenai hasil observasi terkait penerapan kurikulum Merdeka di SMK Tarakanita. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam observasi. Sekian, terima kasih. Inilah ya teman-teman, tadi secara garis besar saya sudah memperhatikan, teman-teman sudah mempresentasikan mulai dari profil, kemudian yang utama adalah implementasi kurikulum Merdeka ya. Nah, di mana di situ memang yang harus kita ketahui tentang kurikulum itu adalah struktur kurikulum ya. Jadi struktur kurikulum terutama adalah yang sesuai dengan jurusan ataupun prodi kita gitu ya. Jadi salah satu diantaranya adalah struktur kurikulum yang ada di jurusan akuntansi keuangan lembaga ya. Nah, kalau kita perhatikan memang kan karena mengacu kepada fase ya. Jadi ada fase E dan juga fase F ya. Dimana fase E itu adalah untuk kelas 10 dan juga untuk kelas 11. Sementara untuk fase F ini adalah untuk kelas 12. Nah, jadi untuk implementasinya biasanya memang setiap sekolah itu punya kebijakan yang berbeda-beda gitu. Contoh misalkan berkaitan dengan misalkan perpajakan. Semua ya di struktur kurikulum itu ada perpajakan. Namun di dalam perpajakan itu ya kapan perpajakan itu diberikan itu tergantung kepada sekolahnya masing-masing. Ada yang perpajakan itu ya elemen kurikulum ya. Jadi atau capaian pembelajaran dari perpajakan ya itu diberikan, ada yang diberikan untuk 1 tahun gitu ya. Jadi 1 tahun itu berarti di kelas 10 saja. Nah, itu semua full diberikan. Ada yang memang diberikan per tingkatan ya, tingkat. Jadi ada di fase E dan juga fase F. Jadi di kelas 10, 11 dan juga kelas 12. Nah, itu nanti pemberian kompetensinya itu pastinya kan disesuaikan. Jadi kalau
nanti dimulai dari perpajakan berkaitan dengan pajak, kemudian nanti konsep dasar perpajakan misalkan di kelas 10, nanti di kelas 11 itu masuk kepada PPH gitu ya. PPH pasal 21, 22 ataupun 23 misalkan begitu ya. Nah, sampai dengan seluruh konsep atau kompetensi perpajakan itu diselesaikan sampai dengan tingkat 12. Seperti itu ya. Ada yang diselesaikan dalam 1 tahun. Ya, selesai semua perpajakan. Nanti untuk berikutnya akan diberikan elemen yang lain. Nah, itu yang disebut dengan konsep Merdeka Belajar gitu ya. Nah, jadi masing-masing sekolah punya kebijakan masing-masing. Yang pasti adalah bahwa semua capaian pembelajaran yang ada di jurusan tersebut ya, atau salah satunya adalah di program keahlian akuntansi keuangan lembaga, itu seluruh capaian pembelajarannya harus diselesaikan selama fase tersebut gitu ya, baik itu fase E maupun fase L itu ya. Nah, mungkin tadi teman-teman bisa melihat. Kemudian secara garis besar konsep dari output untuk kurikulum merdeka itu sama ya, yaitu modul ajar. Di mana modul ajar itu ya, langkah-langkah untuk bisa mengembangkan modul ajar itu adalah mulai dari menganalisis CP terlebih dahulu. Ya, jadi capaian pembelajaran, baru kemudian adalah ke TP. Jadi diturunkan dari CP ini diturunkan ke TP. Dari TP baru nanti ke ATP. Nah, dari ATP baru nanti teman-teman bisa mengembangkan modul ajar. Nah, di mana nanti komponen-komponen modul ajar yang sudah kita bahas ya. Nah, itu di dalamnya pasti nanti akan ada pengembangan lagi ya. Pengembangan misalkan pada saat menentukan model pembelajaran ya, model pembelajaran hanya mau menggunakan PBL atau CPBL misalkan itu ya, problem based learning atau project based learning, ya itu kan nanti disesuaikan kepada masing-masing dari pendidiknya begitu ya. Bagaimana mengemas elemen materi yang ada di dalam jurusan akuntansi tersebut itu bisa terselesaikan. Makanya nanti pengembangan modul ajar itu akan diserahkan sepenuhnya itu kepada masing-masing guru yang kemudian akan akan didiskusikan, tentunya biasanya berkaitan dengan capaian pembelajaran yang sama yang diselesaikan gitu ya. Yaitu apakah nanti dalam forum MGMP misalkan, atau forum KKG gitu ya, kelompok kerja guru misalkan gitu ya, atau forum mata pelajaran yang sama gitu ya untuk forum MGMP. Saya rasa itu nanti akan muncullah yang namanya nanti modul ajar gitu ya. Nah, nanti teman-teman untuk selanjutnya di mata kuliah perencanaan kita akan membahas bagaimana mengemas sehingga dapat modul ajar tersebut ya. Nah, itu adalah produk dari kurikulum merdeka ya. Jadi saya rasa tadi semua kelompok sudah menyampaikan mulai dari profil, kemudian tadi ada struktur kurikulum ya, kemudian ada CP, TP, ATP ya. Ada juga yang kemudian menampilkan bagaimana struktur kurikulum yang mengerucut kepada jadwal ya. Jadi jadwal pelajaran. Jadi jadwal pelajaran itu sebenarnya sudah merupakan pengembangan dari struktur kurikulum di sekolah ya, bagaimana mengemas agar kurikulum itu bisa tersampaikan ataupun terselesaikan begitu ya. Oke, semuanya sudah bagus. Kemudian sampai dengan analisis SWOT, karena masing-masing sekolah juga punya keterbatasan, kemudian punya opportunity, peluang ya, kesempatan untuk mengembangkan
kurikulum yang berlaku saat ini, namun juga tentunya dengan keterbatasan itu juga menjadi hambatan yang tentunya akan terus dicarikan solusi ya oleh sekolah ya, terutama pihak yang memang sebagai pelaksana dari kurikulum ya. Harapannya tentu dengan adanya perubahan kurikulum sebenarnya untuk meningkatkan kualitas dari pendidikan ya gitu. Nah, kita akan tunggu bagaimana pengembangan atau implementasi dari kurikulum Merdeka ini, apakah akan terus dilanjutkan ya untuk pemerintahan yang baru ini ya, ataukah nanti ada kemasan-kemasan yang mungkin lebih baik lagi ya. Kita sudah mendengar ya bagaimana Kemendikbud gitu ya, baik itu Ristek maupun Dikti gitu ya, menampilkan program-programnya terkait adanya perubahan-perubahan yang mungkin akan kembali ke ujian nasional seperti itu ya. Nanti kita akan lihat, tentunya itu akan merubah juga nanti mindset ke kajian kurikulum selanjutnya, begitu ya. Oke. Terima kasih Raihan dan juga terima kasih kepada teman-teman semuanya ya. Baik, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.